Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlog saya. Saya Faizal Alif Rahmawan, NIM 21111600037, offering A1C. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan tugas pembuatan vlog video mata kuliah pengembangan multimedia bimbingan konseling. Pada saat ini, kita akan membahas mengenai pergaulan dengan teman sebaya. Apa sih pergaulan dengan teman sebaya itu? Terus dampak apa yang didapatkan dari pergaulan teman sebaya itu? Mari kita temukan bersama-sama. Di sini kita akan membahas mengenai pergaulan dengan teman sebaya. Apa sih pergaulan dengan teman sebaya itu? Pada prinsipnya, seseorang manusia harus mampu berinteraksi dengan manusia lainnya. Karena kita adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan beraktivitas, bersosialisasi, dan berinteraksi dengan yang lainnya. Dari hal ini, kita sedikit mengetahui tentang pergaulan. Apa sih pergaulan itu? Pergaulan adalah kontak langsung antar individu yang satu dengan yang lainnya, yang mengakibatkan kita bisa berteman, bersahabat dengan orang-orang yang ada, yang telah bergaul dengan kita. Teman sebaya dapat diartikan menjadi seseorang atau kelompok individu yang memiliki kesamaan berpikir, bertindak, berangan-angan, terus umur yang relatif sama. Teman sebaya disatukan oleh beberapa kesamaan-kesamaan tersebut. Mereka sepenanggungan. Teman sebaya seseorang yang memiliki status yang sama dan terkait fungsi pada tingkat pendidikan atau situasi yang lainnya. Seperti kita pada saat sekolah, itu adalah teman sebaya kita. Dapat kita ketahui, teman sebaya atau pergaulan dengan teman sebaya adalah sebuah interaksi sosial yang timbul akibat dari berkumpulnya individu-individu lainnya yang membentuk sebuah kelompok pergaulan yang didasarkan pada kesamaan usia, kesamaan dalam berpikir, bertindak, serta berangan-angan. Jadi itu adalah pergaulan dengan teman sebaya. Lanjut kepada materi selanjutnya. Terus, faktor apa saja yang mempengaruhi pergaulan dengan teman sebaya itu? Faktor-faktor tersebut antara lain adalah 1. Kesamaan usia. Yang paling utama adalah kesamaan usia. Terus situasi atau kondisi di sekitar seseorang. Keakraban dengan orang-orang yang lainnya, dengan teman-teman yang lainnya, ukuran kelompok, serta perkembangan kognisi seseorang. Lanjut. Dari faktor-faktor tersebut, terdapat beberapa jenis pergaulan dengan teman sebaya. Di sini, menurut Hurlock, ada 5 macam kelompok teman sebaya. Yang pertama adalah teman dekat, teman kecil, kelompok besar, kelompok terorganisir, dan kelompok geng. Terus, apa fungsi dari pergaulan dengan teman sebaya itu? Apa? Menurut pandangan Febrianto, dijelaskan bahwasanya fungsi atau peranan teman sebaya adalah sebagai berikut ini. Seseorang anak akan belajar bergaul dengan sesamanya. Fungsi pertama. Yang kedua, individu akan mempelajari berbagai kebudayaan dari masyarakatnya. Yang ketiga, pergaulan dengan teman sebaya mengajarkan mobilitas pada seseorang. Yang keempat, pergaulan dengan teman sebaya mempelajari peranan sosial pada masyarakat. Yang kelima, pada pergaulan dengan teman sebaya, seseorang akan belajar pada patuh aturan sosial yang impersonal
dan kewibawaan yang impersonal. Terus, dari banyaknya yang telah kita bahas itu, apa saja dampak yang ditimbulkan dari pergaulan dengan teman sebaya itu? Terdapat 2 dampak dari pergaulan dengan teman sebaya itu. Antara lain dampak positif dan juga dampak negatifnya. Pergaulan dengan teman sebaya, seseorang akan mampu mengontrol impuls-impuls negatif. Seseorang mampu memperoleh dorongan emosional dan sosial serta menjadi lebih mandiri. Meningkatkan keterampilan-keterampilan sosial seseorang. Memperkuat penyusuan moral dan nilai-nilai sosial serta meningkatkan harga diri seseorang. Kita telah menyebutkan dampak positif dari pergaulan dengan teman sebaya. Tapi terdapat dampak negatif yang mesti kita waspadai dari pergaulan dengan teman sebaya. Dampak negatifnya adalah apabila kita atau seseorang yang lainnya berada pada lingkungan yang tidak sehat atau tidak mendukung dalam kondisi sosial seseorang, maka tidak menutup kemungkinan pergaulan itu akan membawa dampak negatif. Contoh kecil, apabila seseorang hidup dalam kampung preman, kampung narkoba, dan lain-lain, maka kehidupan di sana tidak akan jauh dengan hal-hal seperti itu. Bahkan bisa lebih dekat dan lebih berbahaya. Takutnya nanti seseorang mampu terbawa dengan dampak negatif itu. Hal itulah yang mesti kita waspadai dari pergaulan dengan teman sebaya itu. Terus apa sih yang bisa kita lakukan untuk mencegah hal negatif itu? Kita harus mampu mengontrol diri kita. Kita harus mampu mengerti diri kita. Kita juga harus mampu menyaring pergaulan-pergaulan dengan teman-teman itu. Apabila ada yang bagus, kita ambil, kita terapkan. Apabila ada yang negatif, oke, kita tahu. Kita harus menghindarinya. Itu wajib. Apabila ada yang jelek, kita wajib sangat untuk menghindarinya. Cukup sekian vlog dari saya. Apabila ada salah kata, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perdamaian.